Sebenarnya. Oke, ini kondisi nilai masih banyak yang belum ngerjain. Cuman ada satu Ilyasa yang nilainya 97,5. Coba siapa lagi? Cuma satu orang. Buset. Yang lain masih parah. 6, 27, 8, 28, sisanya parah. Oke. Tolong dikerjain, tolong kasih tahu yang lain supaya kuisnya UTS UAS dikerjakan. Supaya bisa bebas dari ono itu aja sih. Biasanya udah dikasih tahu gini tetap aja pada santai. Pas nanti nggak nilainya jeblok baru pada pening kepala. Oke, sekarang hari ini kita akan mulai masuk ke topik. Back dulu kali. Kemarin kita forensik email. Kita sekarang akan forensik SQL injection attack. Oke, mudah-mudahan saya bisa gabungin dua-dua supaya kuliahnya bisa cepat selesai ya. Udah gitu kita bisa bahas soal kalau ada pertanyaan. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat juga sih. Oke, kita akan masuk ke SQL injection attack. Ini sudah saya siapkan ini servernya. Ini servernya. Oke, terus sudoku clear layar, if config. Ini IP-nya 90, 192, 128, 090 IP-nya di situ. Supaya enak, saya akan SSH dari sebelah sini. Saya gedein SSH 90. Oke, clear layar. Oke, mungkin saya harus mengulang SQL injection-nya sendiri, cuman kita akan baca dulu ya. Mungkin attack-nya nanti habis maghrib atau saya berusaha secepat mungkin lah. Kita lihat dulu SQL itu apa. Mudah-mudahan udah diajarin sama Pak siapa ya? Pak apa? Anas kali ya. Ini kira-kira konsepnya. SQL itu bahasa yang biasa kita pakai ngomong ke database. Di database itu kalau kita bayangkan bentuknya tabel, SQL bisa ngomong ke tabel ini. Dalam tabel ada record, ada kolom, ada baris, ada kolom. Baris itu record, kolom itu field, dan SQL itu bahasa untuk melakukan query. Itu kira-kira kalau dibayangkan kayak file Excel, tapi kita bisa query ke file Excel itu. Nah, sambungan ke database-nya kira-kira pakai kayak gini, MySQL minus U root minus P. Salah ini. Eh, ini nggak ada spasinya nih harusnya ya. Oke. Kemudian untuk bikin tabel kita biasanya kayak gini, create table, nama tabelnya user. Kemudian ini kolom-kolomnya, ID, username, password, masing-masing ada ini integer, ini karakter 50, ini karakter 50. Ini cara bikin tabel. Oke. Ini pakai bahasa SQL-nya ya. SQL-nya langsung kayak gini buat bikin tabel. Kalau kita mau masukin data, kita insert into tabel user, username password, nilainya John Doe dan password 123, password 123 masuk ke sana. Ini username password yang sini akan dimasukin datanya seperti. Jadi ini ada create, ada insert. Kalau mau query kita bisa select. Kalau ini keluarin semua. Kalau yang select username password tertentu dari sini. Kalau mau update data, kita bisa update tabel user, set password untuk user ID mana. Ini satu kalimat kayak gini. Untuk hapus data, delete from di mana ID-nya sekian. Jadi ada perintahnya itu ya. Kalau kita lihat ada ini buat login, kemudian ada create, insert atau update, ada select buat ngambil data, ada update, ada delete. Oke. Kita biasanya nyebutnya CRUD, create, update, delete. Oke. Create, read, update, delete. Ini read-nya nih.
Ini select, ini read lah, gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada perintah yang penting, where. Ini ada where-nya nih, where. Oke. Order by untuk mengurutkan hasil query, group by having join. Join itu menggabungkan dua tabel. Ini yang bikin pusing SQL sih sebenarnya. SQL-nya menjadi terlalu lemot kalau main join-join kayak gitu. Contoh yang kompleks adalah select di mana username like ini. Jadi itu kompleks ya perintahnya. Jadi sangat powerful, fleksibel untuk database. Dengan memahami dasar-dasar SQL kita dapat mudah melakukan operasi ke database tersebut. Kira-kira kayak gitu ya, itu SQL. Oke, saya cepat aja. Terus di sini ada tentang MySQL. Di sini bisa lihat tentang MySQL. Eh, ini ada perintah SQL buat pemula. Tadi yang paling minimumnya tadi ya. Cara instalasinya juga dijelaskan di sini. Ini macam-macam sih. Oke. Cuman yang itu cukup, yang itu aja. Cuman hari ini, walah seru banget nih yang di luar. Ada apa? Jakarta lewat. Oke. Eh, nah, di sini yang penting kalau pengalaman saya sih, kalau perintahnya jarang, yang biasa dipakai cuma itu aja sih. Cuman di sini yang penting biasanya nanti jujur kita, saya sendiri udah mulai meninggalkan MySQL karena makin ribet makainya. Saya lebih banyak pakai MariaDB. MariaDB turunannya SQL ya, pecahannya MySQL namanya MariaDB. Saya lebih banyak pakai MariaDB sih, kira-kira kayak gitu. Yang penting juga nanti adalah jadi banyaknya MariaDB. Kalau Percona rada lebih ribet makanya, jadi saya lebih ke MariaDB. Kemudian yang perlu banget adalah backup database biasanya. Oke, saya kasih lihat aja. Ini ada ada tool namanya MySQL dump. Nanti kita bisa dump ini. Kita harus set ya username passwordnya apa, nama databasenya apa. Ini kita bisa dump isi databasenya. Oke, jadi kita bisa dump, bisa juga nanti dumpnya di zip langsung jadi SQL GZ. Aslinya sih SQL doang sih. Kalau kita giniin dia langsung gzip -9 ini langsung jadi file SQL GZ. Kalau restore kita drop dulu database itu, kemudian kita create kosongan, udah gitu kita eh, create, oh sorry ini dia, key unzip, kemudian kita balikin pakai tanda yang ini. Jadi SQL-nya balik lagi ke database ini dengan yang ini. Jadi cara balikinnya gitu. Kalau damnya tanda panahnya ke arah, oh enggak, nah ini tanda panahnya ke segini. Oke, ini ngedam. Perhatiin panahnya keluar ke sebelah kanan. Kalau restore ke sebelah kiri dia. Jadi harus punya SQL-nya dulu ya. Baru ini yang penting sih. Eh Cuman kemarin ngobrol sama teman-teman di HP, mereka backupnya detik ordernya. Jadi mereka backupnya detik. Kalau ini kan backupnya pakai cron ya. Kita set misalnya jam 12 malam. Konsekuensinya dari jam 12 malam ke jam 12 malam 24 jam nih. Kalau ada kejadian dalam waktu 24 jam, hilang datanya. Jadi, dan restore data ini, restore database lumayan tewas sih sebenarnya, mengerikan. Eh, jadi ini bisa, kalau datanya banyak, transaksinya lumayan bonyok nih sebenarnya. Nah, untuk bisa mengbackup data itu dengan bagus, kita backupnya lebih apa? Lebih sering detik. Cuman backupnya pakai jurnal nih. Nah, ini backupnya nggak kayak gini kalau pakai jurnal. Saya juga lagi belajar. Jangan khawatir. Ono lagi belajar bagian backup jurnal juga. Jadi kira-kira idenya kayak gitu. Teknik jurnal ini dipakai di sistem operasi Linux yang kita pakai. Dia pakai jurnal juga. Dan dia intinya sederhana. Jurnal ini akan di-save periodik sih. Jadi kalau kita ada interaksi segala macam,
eh, di save-nya di jurnal dulu sebelum di write ke hard disk kira-kira kayak gitu. Jadi ada aktivitas kita, ada jurnal, ada hard disk gitu. Jadi mekanismenya kayak gitu kira-kira. Oke, ini MySQL. Nah, sekarang kita masuk ke SQL injection attack. Untuk melakukan attack, kenapa bisa sampai di attack? Karena input data tidak difilter dan kita injeksi code SQL ke dalam data, kemudian code ini execute perintah di dalam sana, kira-kira kayak gitu. Kelemahan coding PHP yang menyebabkan ada SQL injection adalah menggunakan perintah yang ini nih, MySQL query. Oke. Eh, jadi input dari pengguna langsung dihajar ke SQL query. Ini bisa bahaya banget karena itu pengguna inputnya bisa seenak jidat termasuk bisa perintah SQL tembus ke belakang. Tidak pakai karakter khusus seperti kutip atau double kutip tembus ke sana. Tidak ada validasi input dari user. Kurang paham tentang SQL injection. Jadi si developer nggak tahu bahwa SQL bisa di injection. Contoh SQL injection kita punya source code kayak gini. Oke, ini source code-nya, ini source code PHP ya. Oke, username, password, kemudian langsung query select bintang from tabel user where username sama dengan username dan password langsung query-nya dikeluarin. Nah, kalau code-nya kira kayak gini, ini nih di sininya ya, username password-nya tidak ada filtering sama sekali, kita bisa masukin OR satu sama dengan satu. Ini tembus ke sana, bisa keluar. Jadi cara mencegah SQL injection sebetulnya jangan pakai perintah yang ini, SQL query. Oke, kita pakai prepare statement, kita pakai parameterize query, kita pakai MySQL real kayak gini nih. Oke, validasi input, terus pakai object relational mapping, kayak gitu ya. Nih, coba ada contohnya kalau nggak salah. Bentar, saya lihat lagi. Lupa. Saya nulis tapi lupa. Saya kasih contoh nggak? Hmm. Oh, ini mah bikin ininya, mitigasinya ya. Ini mitigasi. Oke. Oke, kalau gitu kita akan coba lakukan SQL injection, hands on SQL injection. eh di sini kalau di SQL injection, kalau ada SQL injection kita meriksa tiga log ini file. Var log Apache, access log, var log snort alert, var log snort log. Kira-kira tiga ini yang penting. Dengan asumsi kita nginstall snort di web server Apache. Kita bisa juga pakai Wireshark buat ngelihat itu kejadiannya seperti apa dan selanjutnya. Jadi kira-kira kayak gitu ya, kita bisa lihat makhluk ini. Jadi kita untuk persiapan ini kita perlu akses ke server Linux, ini servernya, IP-nya 192.168.0.90. Oke, pakai text editor, bisa VI, Nano, Emacs buat lihat log, kita pakai VI. Bisa juga Nano, cuman saya lebih suka ke VI. Kita bisa pakai Wireshark, kita harus paham sedikit dasar-dasar SQL. Kita melihat yang ini ya nanti var log, Apache log, buat ngelihat permintaan yang tidak biasa, IP address mencurigakan, ada error 404, parameter tidak valid kira-kira. Ini entry lognya kira-kira kayak ginilah contohnya. Oke. Kita bisa lihat juga var log snort alert. Kalau snortnya dipasang, kita juga bisa lihat var log snort.log. Oke. Pakai Wireshark juga kita bisa lihat, kita bisa filter di Wireshark untuk HTTP request method sama dengan post. Oke.
Oke, kita akan coba lakukan SQL injection. Paling gampang SQL injection kita bisa lihat di sini. BVWA. Oke, di sini ada SQL. Ini dia. Nih dia. Oke, sekarang kita coba lihat. Ini kita bisa lihat di belakang layar sama di depan layar ya. Cuman saya juga butuh menjalankan Snort. Mudah-mudahan waktunya cukup nih. 17.16. Oke. Eh, ini dia. Oke. Snortnya sebaiknya dijalankan dengan mode ASCII. Kalau kita lihat dulu ya. Ini posisi ada di server. Oke. Grab Snort. Sorry. Snort. Ini snortnya lagi operasional. Ini lagi jalan di sini. Cuman kalau kita perhatiin snortnya dia minus D besar, D kecil. Tidak ada kata-kata ini minus K ASCII. Minus D besar itu daemon. Jadi di belakang layar, cuman dia ini binary ya. Oke. Jadi kita harus kill dulu si snort itu. Kill all snort. Snort. Oke. Nggak ada, sekarang snortnya udah nggak jalan. Var log snort. Oke, var log snort saya delete semua. Oke, sekarang saya akan jalanin snortnya. Ini saya jalanin. Kenapa pakai ASCII? Supaya nanti log-lognya bisa dibaca pakai teks biasa gitu ya. Jadi perintahnya snort minus C, file konfigurasinya slash etc snort snort.conf, terus lognya minus L ada di var log snort, terus dia formatnya ASCII, terus daemon. Oke, saya copy, saya paste di sini. Enter. Udah jalan. PSAX. Oke, ini dia jalan nih dia. Udah jalan di belakang layar. Oke. Clear layar. Ini ada alert, coba kita lihat alert kosong, nggak ada isinya. Oke, sekarang kita akan coba melakukan serangan ke sini. Eh, Serangan. Tadi IP-nya 90. Tapi sebelum melakukan serangan, saya login dulu ke MySQL. Di MySQL. Nih, saya masuk ke MySQL sekarang. Oke, jadi perintahnya MySQL minus u root minus p 1234566, passwordnya sangat aman banget. 1234566. Kalau pada pengen ngopi server buat korban ini, silakan kirim harddisk, saya kopiin. Oke, sekarang saya udah masuk. Sekarang kita bisa lihat eh, show databases. Ini ada beberapa database di sini. Ada tes DB segala macam. Kita yang akan kita pakai DVWA. Yang akan kita serang DVWA. Ini di belakang layar ya, di back end nih. Kondisinya di back end. Kita use DVWA. Oke. Kita change ke database DVWA. Terus kita select. Nih. Select first name last name from tabel user where user ID sama dengan user ID yang dimasukkan. Misalnya kalau kita select user ID-nya satu, oke. Jadi select first name last name from tabel user where user ID satu. Alah, ini bagusnya taruh di atas nih. Oke, enter. Nah, kelihatan first name admin, last name admin. Kita melakukan hal yang sama dari front end. Tadi back end ya, kita front end sekarang. 192, 168, berapa nih? 90 tadi ya. Eh,
90 DV DVWA 1.9. Ini username-nya admin. Jadi ini DVWA adalah aplikasi buat latihan perang. Oke, bisa di-download free gratis. Di kita googling bisa dapetin DVWA. Nah, terus di sini saya gedein biar ada ya. Di sebelah kiri ini ada banyak tempat latihan perangnya. Ada latihan brute force, command injection, file inclusion, upload, SQL injection, dan sebagainya. Kita akan coba SQL injection. Kalau user ID-nya satu, kita dapat first name admin, username admin. Jadi waktu kita masukin ID satu, ini sebetulnya dilakukan sama si servernya adalah PHP-nya akan ngirim ini nih, select first name, last name, where user ID-nya, dollar ID-nya satu. Kalau kita ganti jadi dua, nih saya geser. Kalau ini ganti dua, dia Gordon Brown. Kita bisa lihat di sini dua Gordon Brown dia, Gordon Brown. Itu ya. Jadi sebenarnya perintahnya di sini aja. Nah, sekarang bisa nggak kita injek di sini? Cara nginjeknya kalau ngomong sama hacker-hacker biasanya cara ngasih taunya gini. Kita bisa cek dengan nambahin. Misalnya kita ganti perintahnya. Or nol sama dengan nol. Nol sama dengan nol ya semua orang tahu nol sama dengan nol. Tapi intinya ini adalah true. Di sini true. Oke. Jadi kita bisa periksa dia select ini kayak gini. Ini di back end ya, di back end kita kasih kirim seperti itu, langsung keluar semua first name last name. Ya. Perintahnya dari sini nih sebenarnya. Kan kutipnya nggak dipakai. Kutip yang ini dan kutip yang ini nggak dipakai nih. Jadi parameter yang dikirimnya adalah yang ini. Klik kanan copy. Jadi persen kutip spasi ornya bisa kecil bisa gede. Spasi lagi kutip nol kutip sama dengan kutip nol. Ini ya. Dah. Jadi kita bisa kirim ini di sini. Oke. Persen kutip or ini submit. Nah, dia keluar dari sini. Beres ya. Ini SQL injection seperti itu. Nah, ini di sini kita bisa dapetin username passwordnya semua. Oke. Kalau mau dilanjut bisa kita lihat di sini. Ini bisa dia nyoba lagi kalau satu or dua sama dengan dua. Ya sama aja sih. Nih keluar semua. Kalau mau gombal bisa kayak gini sih. Dodol or gombal sama dengan gombal. Gitu ya, keluar juga sama. Ini kalau kita coba dari front end juga bisa sih. Ini SQL injection. Pokoknya SQL injection tolol banget sih sebenarnya. Ini ya, gombal sama dengan gombal keluar. ID dodol or gombal sama dengan gombal ya udah keluar sama aja. Jadi semua username, first name ini keluar semua dengan cara itu. Jadi bisa seperti ini. Nah, kita bisa lanjutkan perintahnya dengan cara kayak gini. Jadi or nol sama dengan nol, union. Nah, ini ada union. Select null version berapa. Jadi ini kita bisa ambil. Ini saya ngambil langsung aja ya. Bisa ambil, klik kanan copy. Nanti outputnya adalah versi eh, MySQL yang dipakai. Versinya nomor berapa. Ini kita coba di sini. Versi MySQL. Ini versinya adalah 572528. Yang waktu saya ngutak-ngatik ini versinya adalah 5, ini tadi 525 ya. 5725, yang ini 5717. Jadi versinya masih di bawahnya, sekarang versinya yang agak lebih baru dikit. Oke. Nah, kita terus ngerjain dia. Nah, sekarang kita bisa ngelihat usernya yang akses ke MySQL apa. Sambil kayak gini, harusnya saya sadap ya. Sambil saya sadap ya. Wireshark bisa dijalanin nggak?
Sambil disadap nih. Eh, Capture start. Oke, wow. Oke, saya akan lakukan lagi di sini. Submit. Oh, keluarnya sama. Coba kita kerjain yang ini. Oke, ini mau ngecek nama database ini. Database maksudnya nama database apa? Ini harus keluarnya di VWA sih. Coba kita jalanin dari sini sampai sini. Klik kanan copy, masuk sana, submit. Ini keluar di VWA. Oke, kita bisa keluar lagi di sini. Eh, nah, ini kita lihat nama-nama table, namanya tabel yang ada di MySQL. Dia ngambilnya dari information schema tables ini. Jadi ada dan MySQL punya informasi tabel yang ada apa aja sih namanya. Nah, bisa kita lihat di sini. Sorry, sampai sini. Oke, klik kanan copy, masuk sini, paste. Keluarnya banyak banget, ada banyak sekali tabel-tabel di sini. Oke, nah coba kita cek di Wireshark-nya ya. Ini Wireshark-nya. UDP-nya parah banget, banyak banget. Saya stop dulu ya. Capture, stop. Jadi waktu kita lihat WhatsApp, saya biasanya nyari yang warna hijau sih. Ini ada TLS, TLS nggak bisa kita lihat. Warnanya ini ya, ini warnanya kalau ada ini kelihatan warnanya warna pink sebetulnya. Saya butuhnya warna hijau sih sebenarnya. Kalau TLS berarti ada informasi tapi nggak bisa kita baca sih. Coba cari 19 IP address 03. Oke, eh jangan 3 ya, 90 ya, 90. Nah, langsung keluar hijau-hijau kan. Kenapa dapatnya hijau? Karena HTTP-nya nggak di ini, nggak bukan HTTPS. Jadi kalau bukan HTTPS kita bisa lihat. Nah ini yang kita lihat ini di sini get. Oke, ini ada get lagi. Ini ada lagi get mana lagi? Satu get, dua get. Oke, coba kita cek get yang ini. Oke, baca yang enak di sini sih. Nah, kelihatan dia get-nya http titik dua slash 192.168.090 slash dbwa minus satu vulnerability SQLi ID sama dengan persen 25 persen 27 persen 25 tuh pagar persen persen 27 sama dengan kutip plus itu spasi or plus spasi eh, persen eh, kosong tiga tuh apa tadi lupa. Oke, union select null database submit. Jadi ini yang dikirim. Ini kalau kita udah ngerti, ini yang normalnya harusnya yang persen 25-nya doang yang dikirim. Atau itu bisa berbentuk ini aja ya. Bisa berbentuk eh ini. Oh, tetap persen 25. Bisa berbentuk angka atau apa. Tapi harusnya bukan berbentuk persen 25 sih. Tapi di sini yang nyebelin ada OR, ada union select. Ini bikin kacau nih. Jadi ketahuan ini ada SQL injection. Jadi caranya buat ngecek SQL injection di Wireshark lumayan bonyok kayak gini. Kita harus filter dulu sih, paling enak. Kalau salah filter nggak kelihatan. Jadi harus filter dulu, paling enak filter di payload sih sebenarnya. Tapi harus nyari ntar. Eh, jadi harus lihat payloadnya. Ada get nggak di ini. Oke, ya udah biarin dulu. Nah, sekarang coba dengan kondisi seperti ini kita bisa coba ngelihat di lognya.
Oke, ini lokasinya di sini. Kita lihat di server ya. Quit. Nah, ini udah mulai keluar alert dan sebagainya. Kita harus melihat di alert. Ini udah mulai ngamuk dia. Uh, Skill injectionnya nggak keluar. Dia kedeteknya sebagai yang kedeteknya UPnP Service Discovery Attempt. Uh, SQL injectionnya nggak keluar dia. Soalnya belum saya kasih ini buat SQL injection, nggak diaktifin. Oh iya lupa diaktifin tadi. Oke, oke. SQL injectionnya nggak diaktifin, gua deteksi SQL injection diaktifin, jadi dia nggak tahu. Coba lihat dari 192 16803. Wah ini mah nggak ada yang SQL injection semua. Ini bukan, ini bukan, ini SQL injectionnya nggak kedetek, nggak berhasil dideteksi. Oke, oke. Harus saya rubah dulu berarti. Lupa, lupa ngerubah. ETC Snort. Oke, di Snort ini konfigurasinya ada di sini snort.conf. Aturan-aturannya ada di rules. Coba lihat rules, cd rules. Ada SQL nggak? PQ. Ini ada SQL rules. Oke. Di sini biasanya juga ada nih. Ini dia. SQL injection rules. Oke, jadi ada dua community SQL injection rules sama SQL rules. Kalau pengen lihat dalamnya, bisa putar more SQL rules. Dalamnya kira-kira kayak gini. Oke. Ini masih MS SQL. Oh, banyaknya ke arah window ini. Oh, ini buat deteksi MSQL. Oke, coba yang more community SQL injection rules. Microsoft Microsoft eh nggak akan kedetek juga ini berarti parah. Jadi rules-nya tidak ada yang buat SQL injection sebetulnya. Oke, kondisinya nggak ada. Coba ini lihat community SQL injection. Ini lihat lagi community SQL injection Microsoft. Ini OpenBB board, OpenBB member. eh Microsoft OpenBB. Oke, dia nggak punya rules buat itu. Saya harus bikin rules sendiri. Jadi saya akan bikin rules dulu. Eh, Local rules. Ini masih kosong, belum ada local rules di sini. Jadi kepaksa saya harus bikin dulu ya sekarang. Cara paling blow on kita nyontek aja dulu. Mudah-mudahan waktu ini masih ada nih. Karena belum ada ternyata. Eh, oke. Ini kalau telnet, eh, SQL injection, saya simpan di mana waktu kemarin ya? Cari contekan aja sih maksudnya ini deh. Eh, oke, kepaksa saya harus lihat dari Warsak. Oke. Di sini perintahnya, perintahnya.
Jadi perintahnya kayak gini, ada or plus, plus union plus, plus select plus. Oke, jadi ada kayak gini-gini nih ya. Jadi cara nulisnya, nih, cara nulisnya kira-kira gini. Eh, Ini ada konten, konten mainnya di konten. Jadi saya harus ini diambil dikit, oke. Nah, saya harus bikin gini, oke. Dia pakai TCP, terus dari any IP ke any IP, portnya kebetulan port 80, yang harus di oke, SQL injection, or select union. Oke. Kontennya di sini adalah or select union. Oke. Jadi caranya gini nih. Eh, Kalau ada kata-kata or select union, kayaknya SQL injection gitu. Harusnya kita bikin yang lebih kompleks daripada ini karena harusnya ada harusnya pakai machine learning sih ya, lebih enak. Cuma ini mau apa adanya dulu ya. Pokoknya ada kata-kata or atau select atau union, dia langsung ngeluarin ini ada SQL injection. Cuma saya kasih kode nih, ini or yang kena, ini select yang kena, ini union yang kena. Oke. Oke, sekarang saya lihat di .conf, snot.conf-nya sendiri, local, oke. Dia include local rules. Local rules adalah yang tadi kita tambahin. Oke. Jadi kita harus restart si clear layar, PSAX, clear layar. Oke, di sini ada ini. Saya ambil dulu, saya colong dulu, copy, clear, remove var minus R, var log snort bintang, biar dibuang dulu semua. Kill all snort. Oke, snortnya udah dimatiin. Saya remove lagi biar hilang beneran. Clear layar, saya paste lagi sekarang. Oke, coba kita serang sekarang. Jadi kalau ngelihat dari Warsak kayak gitu, kayak lebih gampang. Cuman mabok ngelihatnya. Soalnya ininya banyak banget, apa sih namanya? Serangannya banyak banget. Apa paketnya banyak banget, misainnya setengah mati. Jadi saya biasanya akan nyoba dari sini aja. Oke, salah. Mana tadi? Oh ini dia. Oke, kita lanjut ya serangin. Sampai sini. Yang ini kita ngelihat
tabel yang ada di information schema tables yang ada kata-kata usernya. Soalnya kita pengen nyerang yang ada users. Oke, paste. Oke, ini ada user sebagai privilege, user statistik ini yang kita pakai sih sebenarnya. Ini yang bagian dari Snort. Oke, coba kita lihat lagi yang ini. Kita intinya pengen ngeluarin kolom-kolom yang ada dalam tabel ini. Jadi harusnya keluar user ID-nya apa, first name, last name, dan sebagainya. Oke, kolom-kolom yang ada di situ atau field yang ada di tabelnya. Ini ada user ID, first name, last name, username, password. Yang menarik di passwordnya. Jadi ada disimpan password di database PHP di coding pakai MD5, di hash pakai MD5. Ini yang mau dijebolin sih sebenarnya. Oke. Kalau udah dapat ini nanti kita bisa lanjutkan dengan menyerang ini. Oke. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ini username, ini passwordnya. Username, passwordnya. Tapi masih di encode pakai MD5 ya. Di hash lah pakai MD5. Ini harus dijebolin sih MD5 ya. Oke. Nah, sekarang kita pengen lihat kedetek nggak sama makhluk ini. Gitu ya. Var, log, snort, more, alert. Ya, nggak kedetek sama dia. Gitu. Eh, nggak dijalanin apa? Grab, snort. Kagak jalan. Parah. Mantesan. Waduh, udah susah payah. Kagak jalan dia. Kita jalanin lagi coba. Maksa. Bego-begoan di sini. Ini kita jalanin lagi. Lah, ini nggak mau dijalanin. Jalan. Kalau ini ngecek ya, minus C gede, cek. Kok di sini nggak mau ya? Oh, oke. Saya ada salah ngetik di ininya. Di ini ada salah. Di rules-nya. Oh, itu deh. Coba this C, snot, rules. Lokal. Ada yang error di sini. Ah, hahaha. Ini dia. Aduh. Nah, konten. Pakai gini aja dah. Kayak plus-plusan. Mau nggak ya? Harusnya ada plusnya. Tapi nggak tahu. Kita cobain. Mau nggak jalan? Dia ngamuk. SQL or. Iya benar. Parser error.
Not a number. Wah, wah, kacau, kacau, kacau. SID-nya dikasih deh. Saya kasih SID. Oke, jadi errornya di sini nih. Kenapa ya dia? Coba lagi. Ngamuk dia. Nggak mau. Oh alah. 80. Ini dia. Sorry. Jadi masalah situ. Berarti ini plusnya masih berlaku di sini. Lupa ngasih tahu nomor port. Jadi ini harusnya N ini IP port ke IP port. Tadi nomor portnya lupa dikasih. Itu aja sih. Kalau nggak kayak gitu, ini sekalian ngelatih mata. Ini plusnya saya tetap taruh ya. Dan kita cek dulu. Jadi cara ngeceknya adalah minus C, konfigurasinya apa, minus C besar, cek. Oke, oke, nggak masalah. Dia hidup. Oke, sekarang saya kontrol C aja. Sekarang saya, ini dia. Oke, ini jalan dia sekarang. Berarti saya harus nyerang lagi. Warlock Snot. Oke, sekarang coba serang lagi di sini. Klik kanan copy, hajar dari sebelah sini. Oke, coba kita hajar pakai yang perintah sebelumnya juga. Nih, udah mulai ya. Coba kita lihat. Eh, More alert. Nih. Nah, ini keluar nih. Ada SQL injection pakai select, ada SQL injection pakai union. Jadi bisa didetek di situ. Jadi harus bener di rules-nya, eh, baru bisa kedetek. Ini kalau yang UPnP ini karena si apa sih? UPnP adalah buat scanning service UPnP. Ternyata dia jalan terus, jadi ini keluar terus. Tapi yang penting SQL injection-nya kelihatan di sini. Itu adanya di alert. Jadi Farlock Snort alert. Oke, kalau kita lihat Snortlock, kosong nggak ada isinya di Snortlock. Eh Farlock, Farlock, Apache mana Apache? Apache 2. Ini ada more access log.
Nah, ini harus dilihat di sini nih. Eh, oh, udah azan. Wah, alah. Nah, ini kelihatan nih. Ini contoh SQL injection kayak gini. Ini SQL injection ya. Kelihatan deh. Wais, thank you. Oke, kita buka puasa dulu. Kita masuk lagi jam 6.25 kali ya. Di situ ya. Oke, sampai ketemu lagi jam 6.25. Saya buka puasa dulu, maghrib dulu. Terima kasih.